Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, para orang tua kami, jamaah Masjid Al-Mu'min yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izinnya tak terasa kita sudah masuk malam yang ke-17. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, diberikan kita kesehatan, diberikan kita kemurahan rezeki, dan bisa melaksanakan puasa dan qiyamul lail di malam harinya. Bersalawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita mulai majlis ilmu ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang nuzulul Quran, nuzul itu artinya turun Al-Quran. Kapan diturunkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang pertama kali diturunkan permulaan Al-Quran. Kapan? Di bulan Ramadan. Di mana? Di kota Mekah. Di mana? Di Gua Hira. Apa ayat yang turun? Surat Al-Alaq. Ketika itu Nabi sedang bertahanus. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi bertahanus selama 3 tahun. Ketika umurnya 38 tahun, 39 sampai dengan umur yang ke-40, setiap Ramadan Nabi pergi bertahanus. Kenapa Nabi pergi bertahanus ke Gua Hira? Kenapa Nabi bersemedi di sana? Karena Nabi memikirkan keadaan masyarakat jahiliyah ketika itu. Mereka memakai hukum rimba. Apa itu? Hukum rimba itu seperti apa Bapak Ibu? Siapa yang kuat, dia yang menang, enggak? Dia yang berkuasa. Siapa yang banyak duit, dialah yang berkuasa. Jadi Nabi bingung. Disitulah Nabi bertahanus di Gua Hira. Maka turunlah Al-Quran di Gua Hira dengan perantara malaikat Jibril. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi sedang bertahanus itu datang Jibril. Jadi apakah ketika Nabi sedang bertahanus itu, Nabi dalam riwayat itu dipeluk oleh Jibril? Nabi merasa ketakutan ketika datang Jibril itu dipeluk. Jadi kalau secara logika kita, apakah Jibril itu datang dalam keadaan wujud asli? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin?
Karena Jibril itu wujud aslinya itu satu kepaknya saja bisa menutup satu ufuk barat. Wujud aslinya Jibril itu. Tapi dalam riwayat ini yang kita baca dalam buku Sirah Nabawiyah, Nabi itu dipeluk oleh Jibril. Iqra, kata Jibril. Mana biqara? Saya tidak bisa baca. Dilepaskan lagi. Ketika itu dipeluk lagi yang kedua kali. Iqra, mana biqara? Saya tidak bisa baca. Dilepaskan lagi. Sampai 3 kali. Nabi dipeluk, baru dilepaskan, baru diajarkan oleh malaikat. Jadi Bapak Ibu, saya setiap kali saya berangkat ke Baitullah, saya pasti naik ke Gua Hira. Gua Hira itu kecil Bapak Ibu. Tingginya sekitar 3,5 kilo. Naiknya sekitar 1 jam kalau bawa nenek-nenek. Iya. Kalau sendiri setengah jam. Kalau bawa nenek-nenek pingsan bahaya kan begitu. Capek istirahat. Jadi sekitar 3,5 kilo itu di Gua Hira itulah. Disitulah Bapak Ibu kita masuk ada 2 gua. Pertama gua tempat nabinya masuk. Yang kedua tempat nabi bertahanus. Jadi ada 2 pintu. Pintu pertama itu memang sempit. Untuk 2 orang aja itu susah selisihnya itu. Kalau ada yang keluar kita harus mengalah. Agak menyamping ke sudut di Gua Hira itu. Tapi ketika kita mau dapat masuk ke dalam tempat Nabi bertahanus di situ, oh luar biasa. Disitulah kita melihat orang berdesak-desakan. Apalagi orang Pakistan, Masya Allah. Antri. Kenapa kita bisa masuk antri? Kita bisa melaksanakan solat. Ada yang melaksanakan solat, ada yang melaksanakan sujud syukur di dalam sempit Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi kalau secara logika takkan mungkin Jibril itu datang dalam wujud asli, nggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi itu dipeluknya. Tapi apakah dalam wujud manusia? Saya pun tidak dapat jawaban. Jadi waktu itu saya cobalah ketukkan batu tu di dinding batu Gua Hira tu. Ya Hajar, hai batu. Sewaktu peristiwa Isra, sewaktu peristiwa turunnya malaikat Jibril membawa wahyu, itu malaikat konon katanya memeluk Rasulullah. Engkau yang menjadi saksi. Coba engkau beritahu kepadaku. Ini berkomunikasi dengan batu, Pak. Coba engkau beritahu kepadaku seperti apa wujud Jibril itu. Kalau wujud asli nggak mungkin. Tapi kalau wujud manusia saya tak dapat kepastian. Engkau yang menjadi saksi, tolong kasih tahu kepadaku. Alhamdulillah batu tak jawab, Pak. Kalau dijawab lari saja. Tapi luar biasa. Maka disebut dengan Jabal Nur. Itu kalau malam batu itu bercahaya Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi itu adalah tempat turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira. Semua sepakat di mana? Kota Mekah. Sepakat di bulan Ramadan. Sepakat di Gua Hira. Tapi tanggalnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang pasti. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 21. Ada yang mengatakan 27. Semuanya itu hanya ikhtilaf saja. Maka kita percaya bahwasanya Al-Quran itu memang sudah turun. Itu yang disebut dengan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan, sebagai apa fungsinya? Jadi pembahasan kita nuzul Quran ini ada 3 fungsinya. Yang pertama, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda, penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Wal furqan, sebagai pembeda. Jadi ada 3. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau dikatakan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai bimbingan. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat harus ada petunjuknya. Kalau kita tidak tahu arah jalan, tidak tahu arah tujuan, maka kita harus cari petunjuk. Contoh, Bapak Ibu mau ke Dumai, jalan ke Dumai nggak tahu. Contoh, sekarang kan udah gampang.
Indah lewat tol. Kalau orang tak tahu, tengok arahnya ada tulisan kalau di jalan. Tunjuknya Dumai, Medan. Kalau kita tak tahu tapi tak baca petunjuk, bagaimana? Sesatlah, tidak akan sampai. Maka Al-Quran sebagai pedoman. Maka di dalam solat kita sering membaca Ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Mana jalan yang lurus itu? Bu, Pak, jalan yang lurus itu mana? Dijawab oleh Allah, Inna hadzal Qur'an. Surat Al-Isra ayat 9. Yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, jalan yang lebih lurus. Kalau disebut jalan yang lebih lurus, ada enggak selain Al-Quran? Tidak ada. Satu-satunya Al-Quran petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Mana dia? Al-Quran. Kalau ingin selamat, maka bacalah petunjuk, pahamilah petunjuk Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa taala, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelasan tentang petunjuk. Kita ini tidak bisa secara detail menjelaskan kalau tidak berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak tahu, tanyakan kepada Al-Quran. Kita tak tahu nih mana jalan yang lurus, ya Allah, jalan yang diridhoi, jalan yang tidak sesat, jalan orang-orang yang beriman, mana? Dijawab oleh Allah, Inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran inilah jalan yang benar. Kalau sudah tahu, sudah. Apalagi yang harus kami lakukan, ya Allah? Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah. Ikuti Al-Quran itu. Apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad, ikuti Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, apa yang telah diturunkan Rabbmu kepadamu. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kamu mengikuti selain daripadanya. Jangan kamu ikuti selain dari Al-Quran. Kalau kamu ikuti sebagai Al-Quran selain daripadanya, qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit kamu mengambil pelajaran daripadanya. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran itu sebagai hudan, Al-Quran itu sebagai nur, Al-Quran itu sebagai imam. Kalau imam letaknya di mana? Depan atau belakang? Depan. Kita ni sebagai makmum. Besok salah satu pertanyaan di alam kubur, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka. Siapa imammu? Oh, kami Imam Syafi'i, Ustaz. Oh, imam kami Hambali, Hanafi. Lah, imami Al-Quran. Kalau Al-Quran sebagai imam, kita sebagai makmum. Apa yang dikerjakan imam, ikut. Apa yang diperintahkan imam, ikut. Ittabi'u ma, perintah itu. Kalau kamu tidak mengikutinya, qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit kamu mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Ini penjelasan. Kalau sudah kamu tahu di mana petunjuknya, Al-Quran. Kalau sudah tahu, ikutilah Al-Quran, kamu akan dapat banyak pelajaran. Fastamsik, berpegang teguhlah kamu kepada apa yang telah diwahyukan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kamu akan berada di jalan yang lurus. Yang ketiga, Al-Quran sebagai furqan. Apa arti furqan? Pembeda. Yang dibedakan itu cuma dua saja.
Al-Quran sebagai pembeda yang dibedakan antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran sebagai pembeda. Al-Quran tak bisa ditawar-tawar. Kalau ingin selamat dunia akhirat, pegang Al-Quran itu sebagai petunjukmu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalau disebut Al-Quran sebagai pembeda, yang dibedakan itu antara benar yang salah. Apa yang benar? Kita lihat semua kalamullah benar. Apa yang disampaikan oleh Allah, ada perintah, ada larangan. Tadi ada perintah kan? Ittabi'u ma, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepada Rasulullah itu, Al-Quran. Kalau sudah tahu, ikuti dan berpegang teguhlah kamu. Siapa yang tidak mengikuti Al-Quran, nanti mereka tersesat. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Allah sudah mengingatkan. Siapa yang berpaling, tidak mau mengikuti Al-Quran, nanti mereka akan mendapat kehidupan yang sempit. Di dunia sempit, akhirat pun sempit, celaka. Apa dia? Nanti kami bangkitkan mereka di akhirat dalam keadaan buta. Ketika mereka sampai di akhirat, buta. Ya Allah, mengapa aku buta ya Allah? Karena engkau dahulu telah membutakan kebenaranku. Enak. Dulu aku bisa melihat, sekarang buta. Engkau butakan matamu untuk melihat tanda kebesaranku. Maka hari ini juga kamu akan dibutakan. Allah balas dendam. Siapa tak peduli dengan Al-Quran, maka dia akan balas di akhirat dalam keadaan buta. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau orang buta di dunia terjatuh di parit, kita tolong. Tapi kalau akhirat buta, siapa yang mau menolong? Tak ada. Maka disitulah Allah balas dendam bagi orang yang sombong, orang yang melampaui batas. Jadi Al-Quran ini sebagai pembeda, yang dibedakan yang benar. Mana yang benar? Tengok aturannya. Allah katakan di dalam Al-Quran, diatur semuanya. Diatur kita bagaimana cara berpakaian, diatur kita bagaimana cari rezeki yang halal, diatur kita jangan sampai mencuri. Di dalam Al-Quran hukuman pencuri apa? Potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya sebagai balasan azab dari Allah. Kalau di dunia dilakukan, di akhirat tidak. Kenapa? Sudah dilakukan di dunia. Itu hukuman dari Al-Quran mencuri. Kalau sekarang ada enggak yang mencuri potong tangan? Jarang, memang tak ada lah Pak. Mungkin kalau di Arab sana adalah. Ya enggak? Berapa hukuman mencuri potong tangan? Itu 1/4 dinar. Kalau disebut 1 dinar itu Bapak Ibu uangnya lebih kurang 2 jutaan. Kalau 1/4 dari 2 juta berapa? 500. Yang mencuri 500 potong tangan. Berarti kalau 100 hilang kelingking, 200 hilang jari manis, 300, 400, 500 hilang 1 tangan. Itu yang mencuri 500 potong tangan. Sekarang yang mencuri miliaran, apanya yang dipotong? Hah? Itu harus dimutilasi itu, dicincang-cincang kan. Al-Quran tidak tawar-tawar Bapak Ibu. Rasulullah itu sebagai pelaksana aturan. Pernah dulu seketika ada orang, waktu itu orang bangsawan, keluarganya ada yang mencuri. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah itu mencuri. Tapi bukan Fatimah binti Muhammad. Fatimah orang bangsawan. Ketika dapat kabar bahwasanya yang mencuri itu potong tangan, maka dia dekati sahabat Nabi. Dia tanya, tolong kau kasih tahu dengan Muhammad Rasulullah, kalau bisa jangan dihukum potong tangan, hukumannya yang lain saja. Disampaikanlah kepada Rasulullah.
Ya Rasulullah, ada berita ini Fatimah mencuri, tapi orang ini minta supaya engkau bebaskan dia dari hukuman potong tangan, kasih hukuman yang lain aja. Langsung berdiri Nabi. Apa kata Nabi? Wahai orang-orang Quraisy, bahwasanya orang-orang dahulu tersesat akibat nih dia hukumnya tumpang tindih ini. Ini enggak? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ketika orang-orang hebat yang mencuri, orang-orang yang berpengaruh darah biru mencuri, mereka bebaskan. Tapi ketika orang susah yang mencuri, mereka hukum seberat-beratnya. Terjadi enggak? Kata Nabi, wallahi demi Allah, jangankan Fatimah, seandainya Fatimah anakku binti Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangan anakku itu. Coba, Rasulullah tidak pilih kasih Bapak Ibu. Kalaupun memang anaknya bersalah yang mencuri, anaknya itu Rasulullah langsung potong tangan. Begitulah aturan dalam Al-Quran. Kalau sekarang ada nggak seperti itu? Kalau ada anak mencuri tapi dia dibebaskan, inilah yang akan terjadi. Maka kalau ingin kita mengikuti Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau ada suatu penduduk negeri itu yang beriman, bertakwa kepada Allah, kami turunkan keberkahan dari langit. Tapi kalau tidak, wabah ini tak akan berhenti Bapak Ibu. Kita akan lihatlah bagaimana nanti wabah ini selesainya, wallahu alam. Kita berdoa semoga kita selalu mengikuti Al-Quran. Semoga kita selalu untuk, ya kalau untuk diri sendiri kita jagalah diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Baca Al-Quran, pahaminya. Oh, jangan mencuri, ini hukumannya. Jangan menggibah, ini hukumannya. Dalam Al-Quran ini lengkap 30 juz. Aturannya tak akan berubah sampai hari kiamat. Tapi aturan yang dibuat manusia bagaimana? Selalu berubah. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan nuzul Quran, supaya kita ingat bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman, bimbingan kita menuju akhirat, surga dan neraka. Ini adalah jembatan kita, Al-Quran yang kita ikuti. Siapa yang berpaling tidak mengikuti Al-Quran, maka dia akan mendapatkan di dunia sempit, akhirat balasannya adalah dibutakan matanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Al-Quran ini bisa menolong kita nanti. Al-Quran akan menjadi syafaat ketika kita sudah berada di padang mahsyar. Nawwiru fi buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah tangga kita dengan selalu membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita pahami. Mudah-mudahan dengan paham kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan kita dijauh dari ancaman dan mara bahaya. Inilah yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.